Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadrib darbatan ukhra ay salisatan wadrib darbatan saniyatan mufarrijan ay mufarriqan kama fi nuskhatin. Wadrib lan mukula sapa sira darbatan kelawan pukulan saniyatan kang kaping loro mufarrijan krana mbenggangaken ay mufarriqon tegese misahaken kama kaya keterangan fi nuskhatin kang tetep ing dalem siji naskah atau siji tulodo baina asabiika ing dalem antarane pira-pira driji sira baina asabiika ing dalem antarane pira-pira driji sira wa illam tufarriq lan lamun ora misahaken sapa sira asabi'aka ing pira-pira driji sira fi hadhihi darbati ing dalem ikilah pukulan wajibah maka wajib alaika ing atase sira apa at-takhlilu nyela-nyelani alasane li annaha krana sak temene hadhihi darbah hadhihi darbah iku al-maqsudatuh kang den sejo lil yadaini maring tangan loro atau kenging jadikan taklil lil yadaini krana arahe tangan loro walitas tagdiyah lan supaya yento sumugih apa al-asabi'u pira-pira driji biturabi kelawan lebu al-wasili kang tumeka anil mashi saking ngusap bima kelawan barang alal kaffih kang tetep ing atase epek-epek wamsah lan ngusapo sapa sira bihima kelawan kafain ay bikaffaika tegese kelawan epek-epek loro sira yadaika ing tangan loro sira ma'amir faqaika sertane sikut lorone sira fa illam tastau'ibhuma moko lamun ora ngeratani atau ngerataaken sapa sira ing yadaini ail yadaini tegese tangan loro
bitil kadzarbati kelawan mengkono-mengkono pukulan, kelawan mengkono-mengkono pukulan, yufadrib moko mukulo sapa sira, darbatan kelawan pukulan ukhra kang weneh, darbatan kelawan pukulan ukhra kang weneh, aisalisatan tegese kang kaping 3, ngono wau ila antas tau'ibahuma tumeka maring yento ngerataaken sapa sira ing yadaini, tumeka maring yento ngerataaken sapa sira ing yadaini, sumamsah nuli ngusapo sapa sira ihda kaffaika ing salah sijine epek-epek loro sira, ing salah sijine epek-epek loro sira bil ukhra kelawan epek-epek kang weneh, bil ukhra kelawan epek-epek kang weneh, wamsah lan ngusapo sapa sira ma ing barang baina asabiika kang tetep ing dalem antarane pira-pira driji sira, baina asabiika kang tetep ing dalem antarane pira-pira driji sira, oleh ngusab bitakhlilih kelawan nyela-nyelani, bitakhlilih kelawan nyela-nyelani. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib darbatan saniyatan mufarrijan baina asabi'ika. Kemudian ketika kita ingin melakukan pukulan yang kedua, maka hendaknya jari jemari dari tangan kita itu dalam kondisi benggang atau terbuka, bukan rapat gitu. Ay mufarriqun kama fi nusqatin, yakni sekiranya jari jemari ini terpisah, tidak kumpul begini. Ini dalam pukulan yang kedua. Dan tentunya di sini ada tujuan. Nanti disebutkan kenapa kok di situ dalam pukulan kedua posisi jari jemari harus benggang atau tidak kumpul. Alasannya di situ karena pukulan kedua itu merupakan pukulan yang bertujuan untuk kedua tangan memang. Karena objeknya dari pukulan kedua nanti mengarah pada kedua tangan. Kan kata kemarin, dua pukulan dalam tayammum itu menuju pada objek yang berbeda. Kalau pukulan yang pertama itu mengarah ke wajah, ya kan? Kalau pukulan yang kedua di situ mengarah pada kedua tangan. Karena objeknya dari pukulan kedua ini kedua tangan, maka di sini hendaknya dalam pukulan yang kedua posisi jari jemari itu dibenggangkan atau direnggangkan. Tujuan yang kedua, kenapa kok dianjurkan untuk direnggangkan? Alasannya litastaghniyal asabi'u bit-turab al-wasili 'anil mashi bima 'alal kaffi, agar supaya debu yang dihasilkan saat pukulan itu bisa masuk di sela-sela jari jemari ini, sehingga kalau sudah dikenai oleh debu maka sudah tidak butuh lagi untuk pengusapan yang kedua kalinya. Nah ini maksudnya demikian. Etokol deki ngebuk ke debu itu, apa bahasa ngebuk ini? Cipratannya debu itu nanti akan mengenai sela-sela jari jemari ini. Nah ini tujuannya demikian.
Sehingga nanti ketika pengusapan itu dimulai, kita sudah tidak butuh untuk menyela-nyelai ini. Kalau saat pukulan ini sudah kena debu, gitu gitu. Wamsah bihima ay bikaffaika yadaika ma'a mirfaqaika. Kemudian usaplah kedua tanganmu disertai kedua sikutmu menggunakan dua telapak tangan yang sudah digunakan untuk memukul tanah itu. Artinya apa? Tangan kita yang digunakan untuk memukul itu menjadi alat untuk mengusap. Makanya nanti caranya salah satu di antara kedua telapak tangan ini mengusap telapak tangan yang satunya atau mengusap tangan yang satunya. Jadi saling bergantian, nanti yang pertama tangan kiri dulu yang mengusap tangan kanan, kemudian setelah sempurna tangan kanan yang mengusap tangan kiri. Ini menjadi alat nantinya. Namun di sini ada catatan. Fa illam tastaw'ibhuma al-yadaini bitilka darbah fadrib darbatan ukhra aisalisatan. Kok ada masalah begini? Saya sudah mengusap, Pak. Mengusap kedua tangan, namun ternyata hasil dari usapan itu tidak merata. Artinya pengusapan itu masih belum sempurna, gitu gitu. Maka bagaimana solusinya? Di sini disebutkan fatrib darbatan ukhra. Kalau belum sempurna maka pukullah, nambah pukulan, yaitu pukulan yang ketiga yang nanti bertujuan untuk menyempurnakan usapan yang belum sempurna. Jadi dua pukulan ini yang berada dalam tayammum itu hanya berlaku ketika pengusapan dari keduanya itu sempurna. Kok nanti tidak sempurna, boleh bagi kita nambahin pukulan lagi. Gitu, jadi tidak harus dua ini. Jadi kok misalkan pengusapan tangan mak berdiri tak sempurna, entah karena teledornya kita misalkan atau memang kondisinya tidak bisa sempurna, maka boleh nambahin pukulan lagi, yaitu pukulan yang ketiga ila antas tau'ibahuma, sampai nanti pengusapannya menjadi sempurna. Summamsah ihda kaffaika bil ukhra wamsah ma baina asabi'ika bit takhlil. Kemudian usaplah salah satu dari telapak tanganmu terhadap salah satu dari telapak tangan yang lain. Jadi ini yang dimaksud kata tadi, masing-masing dari telapak tangan ini nanti berfungsi untuk mengusap bagian dari yang satunya. Sekacer kade, kemudian sekanan. Wamsah ma baina asabi'ika bitakhlil. Kemudian untuk bagian sela-sela jari ini nanti pengusapannya menggunakan metode tahlil, yaitu menyela-nyelai. Menyela-nyelai itu kalau dalam wudu, khususon masalah tangan itu bit tasbik gitu, bit tasbik itu begini. Gambarannya ini, ngapu rancangaken. Nyela-nyelain tangan itu banyak caranya, termasuk begini, terus begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi ini yang disunahkan, tasbih itu begini. Tujuannya apa? Biar inilah sela-sela ini juga kena. Dan ini nanti ketika sela-sela jari itu tidak terkena debu, maka disyariatkan yang namanya takhlil atau menyela-nyelai kedua tangan gitu. Kalau sudah sempurna dari awal, contoh misalkan kita merenggangkan jari jemari, kan nanti efeknya sela-sela jari ini kan bisa kena.
Kalau demikian sudah tidak perlu untuk tasbih atau tidak perlu untuk menyela-nyelai jari jemari. Nah ini fungsinya posisi jari itu dalam kondisi renggang ketika pukulan yang kedua, biar kita tidak ruwet-ruwet, tidak melakukan tahlil lagi gitu okay? Ini nanti ada cara yang masyhur yang sering terjadi, sering dipraktekkan oleh beberapa pendidikan gitu okay? Nanti ada keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.